Assalamualaikum. Ini kita ngobrolin pain bukan artinya yang nyeri banget sampai orangnya kelojotan loh ya. Tapi kalau dibilang sepele ini saya pernah ngalamin sendiri. Pain nyeri kelas ringan itu ya, kalau sifatnya terus-terusan, mengganggunya juga terus-terusan. Otomatis lah ya. Bisa kena ke siapa aja tuh, tanpa diduga, tanpa dikira. Gak beda kayak sakit gigi lah kira-kiranya. Frozen shoulder gitu ya. Kalau sekedar frozen kaku, oke lah. Perbatasan gerak di bahu, tangan kanan, kalau berhenti di situ ya udahlah. Namanya kayak apapun tuh disikapi aja dengan adaptasi dan kesabaran. Ya diterima aja sebagai suatu kecacatan kecil lah gitu ya. Yang mestinya bisa dikompensir oleh hal-hal lain yang tersisa yang masih kita miliki. Ini ibarat pintu atau gerbang rumah gitu. Ditutup susah, dibuka susah. Dan cuma bisa dibuka separuh. Nah, ya disiasati aja. Keluar masuk, miring gitu. Kayak layangan singit. Tapi udahlah, beda lagi tuh. Kalau terus si pintu ini somplak, nah ayam, kambing, dan seterusnya bisa bludas-bludus, dedar, kepriben ini, waduh, kambing nyong sampai kecantol nih, wah. Kalau yang somplak itu tubuh kita ke dokter yang pasti langsung ditangani serius sampai beres. Tapi ini situasinya kalau kena pain ya dibilang somplak tuh enggak, tapi kalau dibilang sekedar kaku macet, ya lebih dari itu juga. Tiap ada gerakan salah terasa cong gitu ya. Namanya manusia tuh ya, gerakan salah tuh gimana sih? Selalu ada terus. Sialnya lagi, dibikin diem membatu, di stop mobilitasnya gitu ya, dengan frame bingkai atau apa gitu, diikat, ini malah jadi kayak kangkung, jadi siksaan tersendiri tuh. Walah, ini mamanya diikat beneran nih, ekstrim banget. Lebih ekstrim dari itu ya. Itu dulu kejadian tuh, tawanan tentara Vietcong gitu ya, zaman perang. Begitu ikatannya dilepas, klenger-klenger tuh, sakitan luar biasa. Malah bisa juga ada yang cacat seterusnya, horor. Karena pada dasarnya ya untuk survive di bumi ini, tubuh manusia itu mesti secara konstan mengalami apa yang disebut micro break itu dan micro movement. Ya ototnya, tulang, sendi, dan juga organ-organ bagian dalam. Tiap kebeban, kegencet, kelipet, saluran mampet, kelasnya ringan pun, itu nggak boleh kelamaan. Mesti terus dapat rehat selang sebentar, yang disebut micro break itu. Terus dari waktu ke waktu juga mesti dapat gerak-gerik sana-sini. Walaupun sedikit yang disebut micro movement. Kalau saat masih muda, bugar, kondisi prima gitu ya, micro movement dan micro break ini otomatis bagian dari refleks alami. Nah, contoh kayak bayi-bayi sehat tuh, dia kan bisa tidur berjam-jam lama banget gitu ya. Tapi badannya nggak jadi kaku, karena sambil pulas dikit-dikit tuh tangannya gerak, kakinya gerak, wajahnya aja ya. Kadang sambil tidur senyum sendiri loh kan. Aki-aki juga kadang senyum sendiri sih. Anak muda aja juga sering ngagak nggak jelas kalau lagi suap-suapin gadget gitu. Oh, alah. Balik aja ke soal bayinya. Posisi baringnya bayi itu pun variatif, tinggal bentar gitu ya sama orang tuanya pas ditengok lagi, oh tahu-tahu kok posisi nungging nih. Nah, nungging aja juga lucu kalau bayi. Bayangin kalau yang nungging aki-aki, mana sarungnya melorot sisan. Ayam aja bisa bikin pangan tuh, kena radiasi baunya. Terus didramatisir. Begitu udah kena faktor O ya, refleks gerak ini melemah, ikut ngeringkuk gitu ya. Itu beneran bisa sampai aliran darah, getah bening, macet di sana sini karena refleks geraknya udah krodit. Nah, terus tau-tau meringis gitu ya. Sambil ngilor lagi. Oh alah, cijai banget. Ini meringkuk di mobil aja. Bisa ujungnya kayak gitu. Silahkan dibayangin yang jarak jauhnya naik bajai, naik mobil pak, naik motor. Astagfirullah. Nah, yang kayak gini nih nggak bisa ngandelin refleks. Harus punya kesadaran, harus mikir. Kalau enggak, macet di tengah mudik gitu ya. Berjam-jam baru nyadar. Lah, ngapain ya? Kok gue tegang begini dari tadi? Nah, mobil sedang diem di kemacetan mudik. Itu mestinya sopir kan rileks aja. Apalagi yang bukan sopir. Tangannya kaku, pundak, wajah, leher. Ngapain jadi tegang? Terus kakinya ikut ngerem segala. Bahkan ya, yang sambil di mobil nontonin layar gadget aja. Itu bisa kondisi tegang juga. Padahal yang ditonton cuma video anak kucing lagi ngolep. Walah, ini kok gambar kucingnya dimunculin sekalian. Mana kucingnya meringis lagi. Ini serasa gubrak banget ya. Ya itu kita nih, kalau soal kucing biarin aja ya. Ini khususnya yang udah umur 40 ke atas. Bahkan bisa juga 40 pas-pasan, 40 ke samping. Nah, jadi perlu disusun strategi bukan gentengisasi. Entah sepanjang jalan terus nyanyi-nyanyi, karaokean, atau selang sekian jam rehat bentar ganti sopir, atau yang paling asik sih ya, kalau selang sebentar terus dari arah belakang ada yang nyodorin THR tambahan segepok lah, otomatis juga-juga sumringah sih kalau dapat duit gepokan kayak gitu. Cuma masalahnya siapa yang mau ngasih, nah, itu aja sih masalahnya. Nah, kalau kondisi statis dan kelipat ini nggak dikelola ya, terus ada kondisi-kondisi umum yang kemarin kita gambarkan ya, ujungnya bisa jebret, mendatangkan pain itu, bisa di punggung atas atau geger, bisa punggung bawah boyok, bisa di pundak, bisa lengan kanan atau kiri, bisa juga di tungkai, kaki,
dengkul, leher, muka aja juga bisa jadi mendadak perot, face palsy atau apa tuh istilahnya. Begitu udah kena pain, baru nyesel. Kalau di pundak kanan ya, itu bisa juga indikasi kelelahan di lever dan serangkaiannya, sekitar situ. Hari-hari berlalu ini bisa tanpa perkembangan, sampai bosen, sampai nyerah, berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan tuh. Terus suatu ketika gitu ya, biasanya kalau proses healing berjalan ya, baru sedikit demi sedikit, tahu-tahu pada suatu hari baik itu, ujuk-ujuk bisa serasa mendapat kado dari langit. Pinjol pun kepala nih ya, kalau hujan emas LM begini, emak-emak bisa tetap kegirangan sih ya. Cuma ini sekedar pengandian aja, bukan beneran. Wah, sekarang kok udah saya balik lentur lagi nih, pengen nyari udah hilang. Wah, kalau ada yang nyeturin duit, nyambernya gampang nih kalau udah begini. Nah, alhamdulillah sih kalau sampai seperti itu. Tapi tidak jarang itu butuh waktu, yaitu kalau metabolisme dan healing kita slow. Kalau berlarut-larut dalam waktu lama ya, badan bisa keburu rusak tuh sana sini. Jadi, ini semua mestinya dipikirkan ya jauh-jauh hari. Langkah preventif udah disiapkan. Oke deh, gitu dulu untuk sekarang. Terima kasih.